Halo guys, perkenalkan nama saya Amanda Alfianti dari kelas 12 ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi genetik. Nah, materi genetik yang ada di tubuh kita terdiri dari kromosom, DNA, RNA, gen, dan juga sintesis protein. Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari kromosom. Kromosom pada sel kita terdapat pada nukleus atau inti sel. Kromosom merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan memendek saat pembelahan sel, serta bisa juga menyerap warna. Nah, kromosom sendiri terdiri dari asam nukleat berupa DNA dan RNA dan juga protein. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda juga dengan panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan berdiameter 0,2 sampai 20 mikron. Akan bahas tentang struktur kromosom. Nah, kromosom sendiri terdiri dari sentromer dan juga lengan. Sentromer berbentuk bulat dan tidak memiliki DNA, sedangkan lengan kromosom mengandung kromatid atau kromonema yang berbentuk pita spiral. Kromomer yang merupakan penebalan dari kromonema, matriks dan telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Nah, selanjutnya kita cari tahu yuk apa saja sih jenis-jenis dan fungsi kromosom. Nah, berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi kromosom tubuh atau otosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, otosom berperan dalam menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis dan jumlahnya 2 kali gonosom. Sedangkan gonosom berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis dan jumlahnya setengah dari autosom. Nah, berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4. Yang pertama, metasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya di tengah sehingga membagi 2 lengan yang sama panjang. Kedua, submetasentrik, yaitu letak sentromernya agak di tengah sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Ketiga, akrosentrik, letak sentromernya di dekat ujung kromosom. Dan terakhir adalah telosentrik, yaitu letaknya di ujung lengan kromosom. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi genetik yaitu gen. Nah, pasti belum tahu ya, atau sudah tahu ya, gen ini adalah unit terkecil makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu ya guys ya. Kemudian struktur gen ini terdiri setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus dan biasanya dituliskan dalam simbol huruf kapital. Nah, huruf kapital ini untuk sifat dominan, sedangkan huruf kecil itu untuk sifat resesif. Nah, susunan gen dalam individu juga disebut genotip. Gen ini juga memiliki sifat ya guys ya. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Tiap gen memiliki fungsi dan tugas berbeda. Pada saat pembelahan mitosis dan meiosis, gen dapat mengadakan duplikasi, ditentukan kombinasi basa nitrogen, berperan menyampaikan informasi genetik dari induk kepala sampai ke turunannya, dan juga mengatur metabolisme dan perkembangan. Dalam materi genetik ketiga yaitu DNA atau deoxyribonucleic acid. Nah, DNA adalah materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA merupakan double helix atau rantai ganda ya guys ya. DNA dapat bersifat heterokalitik atau membentuk RNA melalui sintesis protein atau autokatalitik atau melakukan replikasi sehingga membuat DNA baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur DNA. DNA adalah suatu molekul besar, kompleks yang terdiri dari 2 pita
yang saling berpilin membentuk heliks ganda dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Setiap nukleotida ini terdiri dari gula pentosa deoksiribosa, kedua gugus fosfat, dan ketiga basa nitrogen. Dan juga nih fungsi DNA. Yang pertama membawa informasi genetik, kedua memiliki peran dalam pewarisan sifat, ketiga mengapresiasikan informasi genetik, keempat menyintesis molekul kimia lain, dan lima menduplikasi diri atau bereplikasi. Nah, materi keempat adalah RNA. Nah, pengertian RNA adalah ribonukleik asid. Nah, RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin, guys. Halnya seperti DNA. Nah, RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Nah, RNA juga punya ciri-ciri, guys. Yang pertama adalah ditemukan dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan juga di dalam nukleus. Fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein basa. Nitrogennya terdiri atas purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, urasil, dan sitosin. Komponen gulanya adalah ribosa. Nah, RNA mempunyai struktur. RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari ribonukleotida. Tiap ribonukleotidanya tersusun dari satu gula pentosa ribosa, dua gugus fosfat, ketiga basa nitrogen. Nah, selain itu, RNA juga memiliki fungsi nih. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Nah, dari pembahasan ini, selain mengetahui apa itu RNA dan DNA, kita akan lanjut ke materi genetik selanjutnya, yaitu sintesis protein. Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom. Nah, dalam suatu sel yang ditranslasi menjadi asam amino untuk protein, ada dua tahapan sintesis protein dan prosesnya, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap ini, adalah proses di mana terjadinya penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Sementara proses pembentukan protein yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Pada tahap kedua ada yang namanya translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses terjemahan atau penguraian kode-kode genetik serta salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Pada kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga terbagi ke dalam 3 tahap, guys. Berikut diantaranya. Yang pertama ada inisiasi. Yang kedua adalah elongasi. Di mana adalah terminasi, yaitu proses translasi terakhir, yaitu saat salah satu codon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi codon stop atau AUU. Nah, pada sintesis protein ada juga tujuannya nih, guys. Tujuan utama dari proses sintesis adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh, komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Nah, seperti enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein gitu. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen nih. Tapi perlu diingat ya, selain proses sintesis protein yang dibentuk dalam tubuh, sebagian protein lainnya harus diperoleh juga dari makanan bergizi. Oke, nah itu dia video saya tentang materi genetik. Semoga kita semua dapat memahaminya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan selama video. Saya ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan, dan sampai jumpa. Bye-bye.